Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita patut mengucap syukur karena kita boleh memasuki minggu yang baru. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawari pasal 26. Demikian. Tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Korah ialah Meselemnya bin Kore dari keturunan Ebiasaf. Meselemnya mempunyai anak-anak yakni Sakaria anak sulung, Yedinael anak yang kedua, Sebaja anak yang ketiga, Yetniel anak yang keempat, Elam anak yang kelima, Yonatan anak yang keenam, Elienai anak yang ketujuh. Obed Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Netaneel anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya, anak Obed Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elsabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Dan Meselemnya mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Husa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Sakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Husa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Sakaria anaknya, seorang penasehat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gedung perlengkapan. Bagi Supim dan Husa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Seleket di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari, di sebelah utara ada 4 orang setiap hari, di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari. Tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada Parbar di sebelah barat, 4 orang di sebelah
jalan raya, dan 2 orang pada bar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson, melalui Ladan mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel, yakni Setam dan Yoel, saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Aram, orang Yishar, orang Hebron, dan orang Usiel adalah Sebuel bin Gerson bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eleazar ialah Rahabia anak Eliezer dan Yesaya anak Rehabia dan Yoram anak Yesaya dan Yikri anak Yoram dan Selomit anak Sikri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah Tuhan, juga segala yang dikuduskan oleh Samuel pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab anak Seruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yisar adalah Kenaya beserta anak-anaknya yang diserai tugas luar di Israel, yakni menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasabia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa 1.700 orang jumlahnya, yang disertai urusan pemerintah Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya. Dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaeser Gilead. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tahu bahwa suku Lewi adalah suku yang dipilih secara khusus di antara suku-suku di Israel untuk melakukan pekerjaan yang ada atau terkait dengan Bait Allah. Namun demikian, bukan berarti apa yang mereka kerjakan semuanya sama. Dari teks yang kita baca, paling tidak kita menemukan 3 bagian yang dikerjakan atau pekerjaan mereka yang berbeda-beda. Yang pertama, ada keturunan-keturunan atau keluarga-keluarga dari suku Lewi yang ditugaskan sebagai penjaga pintu. Dan ternyata ada banyak pintu gerbang di Bait Allah dan juga di sekitarnya yang perlu dijaga. Oleh karena itu setiap pintu harus ada penjaganya dan mereka juga ditempatkan sebagai penjaga pintu. Yang kedua,
adalah sebagai pengawas perbendaharaan rumah Allah dan barang-barang yang dikuduskan yang ada di dalam bait Allah. Mereka bertugas mengawasi barang-barang yang ada dan juga perbendaharaan yang dimiliki. Yang ketiga adalah menjadi pengatur dan hakim, atau orang-orang yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada atas nama Allah dan Raja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing pekerjaan memiliki bebannya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih kecil atau lebih besar. Misalnya, yang bertugas menjadi penjaga pintu merasa lebih kecil daripada yang mengawasi atau pengawas perbendaharaan. Tidak. Ternyata di hadapan Allah semua pekerjaan penting dan mereka harus melakukan setiap pekerjaan yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab. Berbicara soal pekerjaan, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin setiap kita memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, meskipun ada yang mirip-mirip atau di tempat yang sama. Allah memberikan pekerjaan untuk kita semua, sehingga kita bisa bertanggung jawab, bisa melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita. Bahkan melalui pekerjaan itu banyak mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengembangkan dua sikap penting atas setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Yang pertama adalah bersyukur daripada rendah diri, atau sebaliknya yaitu sombong. Bersyukur akan menolong kita untuk mencintai pekerjaan yang Tuhan anugerahkan dan melakukannya dengan sukacita. Sikap yang kedua adalah melakukan pekerjaan itu dengan penuh dedikasi, sehingga kita bisa memberikan hasil yang terbaik di setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita. Kedua sikap itu sangat penting, baik itu pekerjaan kita di rumah, di gereja, di tempat kerja, bahkan juga di masyarakat. Dan biarlah seperti yang Matius 25 ayat 23 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan biarlah Tuhan yang adalah Tuhan kita boleh melihat bahwa kita menjadi pekerja-pekerja yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Ajarkan kami untuk bersyukur dan melakukannya dengan penuh dedikasi. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.